warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Indah Ratnasari, Febri Fiftianing Tias, dan saya sendiri Lintang Chandra Berliana. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Selamat menyaksikan. Penghubung informasi dan teknologi informasi meliputi lingkungan, politik, budaya, keputusan, manajemen, dan struktur, dan proses bisnis. Di dalamnya pasti ada sebuah organisasi yang membentuk suatu kelompok. Nah, apa itu yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti uang, mesin, metode, lingkungan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, yang dilakukan secara sistematis, rasional, dan terkendali. Adapun ciri-ciri organisasi diantaranya adalah terdiri dari sekelompok orang. Sebuah organisasi pasti memiliki anggota yang terdiri dari 2 orang atau lebih. 2 memiliki tujuan atau alasan mengapa beberapa orang bekerja sama membentuk organisasi adalah karena memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan tersebut, para anggota organisasi akan saling bahu-membahu dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan. 3. Saling bekerja sama. Anggota akan bekerja sama. Tanpa adanya kerjasama antar anggota organisasi, maka tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien. 4. Adanya peraturan. Setiap organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing karena peraturan bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dan proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. 5. Pembagian tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya peraturan tentu harus disertai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap anggota organisasi. Fitur-fitur organisasi. Yang pertama ada rutinitas dan proses bisnis. Seluruh organisasi termasuk organisasi bisnis menjadi sangat efisien dari waktu ke waktu karena individu-individu di dalam perusahaan mengembangkan rutinitas untuk memproduksi barang dan jasa. Rutinitas terkadang disebut prosedur. Operasi standar adalah peraturan yang tepat dan praktis yang telah dikembangkan agar sesuai dengan semua situasi yang diharapkan. Ketika para pekerja mempelajari rutinitas ini, maka menjadi sangat produktif dan efisien saat sambil meningkatkan efisiensi. 2. Politik organisasi. Orang-orang dalam organisasi menempati posisi yang berbeda-beda dengan spesialisasinya. Akibatnya, mereka secara alami memiliki sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana sumber daya penghargaan dan saksi harus didistribusikan. Perbedaan tersebut adalah masalah bagi para karyawan dan manajer yang menyebabkan perjuangan politis mengenai sumber daya dan persaingan konflik yang terdapat dalam setiap organisasi. Yang ketiga yaitu budaya organisasi. Seluruh organisasi memiliki sendi-sendi dasar yang tak tergoyahkan. Asumsi-asumsi yang tak perlu dipertanyakan lagi oleh para anggota dalam mendefinisikan tujuan dan produk mereka. Budaya organisasi meliputi serangkaian asumsi ini mengenai produk apa yang akan diproduksi, bagaimana organisasi harus memproduksinya di mana dan untuk siapa. Umumnya asumsi yang telah menjadi budaya ini diterima sepenuhnya untuk diteruskan dan jarang sekali dibahas. 4. Lingkungan organisasi. Organisasi berada di dalam lingkungan tempat mereka memperoleh sumber daya, menyediakan hasil akhir berupa barang dan jasa. Organisasi dan lingkungan memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, organisasi terbuka serta bergantung pada kondisi sosial dan lingkungan di sekitarnya. Tanpa sumber daya finansial dan tenaga kerja,
Organisasi tidak akan pernah ada orang-orang bekerja secara konsisten untuk mendapatkan gaji ataupun memperoleh pendapatan dari pelanggan. 5. Ada struktur organisasi. Setiap organisasi memiliki struktur atau bentuk. Selanjutnya yaitu bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Dampak positifnya, 1. Pemasaran produk lebih mudah. Proses pemasaran produk seringkali memakan biaya yang cukup besar, tapi hasil yang didapat kurang maksimal. Namun, berkat adanya teknologi, kini pemasaran jadi lebih mudah. Pihak produsen bisa memasang iklan di internet pada situs-situs tertentu dengan biaya yang jauh lebih murah, bahkan terkadang gratis. Hasil yang didapat pun juga lebih baik karena kini hampir semua orang mengakses internet, sehingga kemungkinan untuk menemukan iklan tersebut jadi lebih besar. Jumlah konsumen dan pendapatan pun ikut meningkat. Yang kedua, layanan baru untuk transaksi jual beli. Pemanfaatan teknologi ikut diaplikasikan ke dalam layanan transaksi oleh pihak bank dengan adanya fitur m-banking dan m-banking yang memudahkan pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Masing-masing pihak tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM, tapi hanya perlu mengaksesnya melalui gadget. Selain itu, ada juga situs-situs e-commerce yang mengiklankan berbagai jenis produk dalam suatu website khusus yang bisa diakses oleh orang dari seluruh penjuru dunia. Hal ini pastinya akan memperluas jaringan bisnis tanpa terhitung jarak tapi dengan biaya yang sedikit. Yang ketiga, produktivitas dunia industri meningkat. Kemajuan teknologi melahirkan mesin-mesin canggih yang membuat proses produksi lebih meningkat dan cepat. Dengan begitu, keuntungan yang didapat pun jadi lebih besar. Kehadiran teknologi juga memungkinkan konsumen melakukan kontak langsung dengan pabrik melalui telepon ataupun aplikasi chatting sehingga pelayanan juga bisa dilaksanakan secara langsung. Selera individu bisa terpenuhi dan yang penting konsumen tidak perlu pergi ke toko. Selain mendatangkan manfaat, ternyata teknologi juga bisa mendatangkan dampak negatif. Salah satunya yaitu 1. Peluang terjadinya transaksi ilegal. Kini semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang buruk, seperti melakukan transaksi barang ilegal melalui internet. Kehadiran internet membuka peluang besar bagi orang yang ingin bertransaksi secara ilegal karena kurangnya pengawasan dalam sistem internet. Yang kedua, maraknya kasus penipuan perdagangan online. Satu lagi dampak negatif teknologi informasi bagi perekonomian yang kini banyak terjadi adalah maraknya kasus penipuan perdagangan online. Entah sudah berapa banyak kasus penipuan seperti ini dengan jumlah kerugian yang sangat besar. Diperlukan tingkat kewaspadaan tinggi terhadap penjual yang ingin menipu pembeli. Para korban yang sudah tertipu juga sebaiknya melaporkannya ke polisi agar tidak muncul korban-korban lainnya. Selanjutnya yaitu dampak bagi struktur dan perilaku organisasi. Teori berdasarkan pendekatan sosiologi mengenai organisasi yang rumit menunjukkan pada kita beberapa pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa perusahaan berubah seiring dengan penerapan teknologi informasi yang baru. 1. IT meratakan organisasi. Sejumlah besar organisasi bersifat birokrat yang sebagian besar dikembangkan sebelum zaman komputer, lambat dalam berubah, dan kurang kompetitif dibandingkan organisasi yang baru dibentuk. Beberapa organisasi raksasa ini telah menyusut, mengurangi jumlah karyawan dan jumlah jabatan pada struktur organisasi mereka. Yang kedua, organisasi pasca industri. Teori postindustrial atau pasca era industri lebih berdasarkan sejarah ketimbang ekonomi, juga mendukung gagasan bahwa teknologi informasi seharusnya meratakan hierarki. Dalam masyarakat pasca era industri, peningkatan wewenang bergantung pada pengetahuan dan kompetensi bukan hanya berdasarkan posisi formal saja. Bentuk organisasi semakin merata karena para pekerja profesional cenderung dapat mengelola dirinya sendiri dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih terdistribusi sebagai akibat pengetahuan dan informasi yang semakin menyebar luas. Yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Tak dapat dihindari lagi, sistem informasi menjadi bagian dari politik organisasi karena mereka mempengaruhi akses ke sumber penting yang dinamakan informasi. Sistem informasi dapat mempengaruhi siapa yang mengerjakan apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pada sebuah organisasi. Banyak sistem informasi dapat memerlukan perubahan secara personal. Rutinitas seorang dapat begitu terganggu bagi mereka yang terlibat
serta memerlukan pelatihan ulang dan usaha tambahan yang belum tentu diberi kompensasi. Selanjutnya yaitu internet dan organisasi. Internet, terutama World Wide Web atau WWW, memiliki dampak penting terhadap hubungan antar banyak perusahaan dan entitas di luar perusahaan, bahkan proses bisnis di dalam sebuah organisasi. Internet meningkatkan kemampuan akses, kapasitas penyimpanan, distribusi informasi, dan pengetahuan bagi organisasi. Dalam kehadirannya, internet secara dramatis menekan biaya transaksi dan biaya agen yang dihadapi oleh banyak organisasi. Selanjutnya yaitu implikasi dari perancangan dan pemahaman tentang sistem informasi. Untuk memberikan manfaat yang sebenarnya, sistem informasi harus dibangun dengan pemahaman yang jelas mengenai organisasi yang akan menggunakannya. Berdasarkan pengalaman kami, faktor utama organisasi dalam menentukan perencanaan suatu sistem baru adalah sebagai berikut. 1. Lingkungan organisasi tersebut harus berfungsi, yaitu struktur organisasi, hierarki, spesialisasi, rutinitas, dan proses bisnis. Kemudian budaya dan politik organisasi. Yang kedua, bentuk organisasi dan gaya kepemimpinan. Kepentingan-kepentingan kelompok utama yang terpengaruh oleh kehadiran sistem serta sikap pekerja yang akan menggunakan sistem tersebut. Jenis pekerjaan, keputusan, dan proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi tersebut. Kemudian, selanjutnya yaitu menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibanding pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Selain memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki pesaingnya, mereka juga mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Model daya kompetitif Michael Porter adalah suatu model yang digunakan untuk memahami keunggulan kompetitif perusahaan adalah model daya kompetitif. Model ini menyajikan gambaran umum tentang suatu perusahaan, pesaingnya, serta lingkungan di sekitar perusahaan. Dalam model ini, terdapat daya kompetitif yang dianggap menentukan nasib suatu perusahaan. 1. Pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagai pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produk, dan layanan serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek dan mewajibkan biaya peralihan bagi konsumen. Yang kedua, pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan-perusahaan baru selalu masuk ke pasaran. Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar sangat rendah. Sementara di bidang industri, pertama yaitu pesaing tradisional. Setiap perusahaan berbagai pangsa pasar dengan pesaing lainnya yang secara terus-menerus merancang cara baru yang lebih efisien dalam memproduksi, memperkenalkan hasil produksi, dan layanan serta menarik minat konsumen dengan mengembangkan merek dan mewajibkan biaya peralihan bagi konsumen. Yang kedua, pendatang baru di pasar. Dalam sistem ekonomi yang bebas, dengan tenaga kerja dan sumber daya finansial yang selalu berpindah-pindah, perusahaan-perusahaan baru selalu masuk ke pasaran. Pada beberapa bidang industri, hambatan untuk masuk ke dalam pasar sangat rendah, sementara di bidang industri lainnya, masuk ke suatu pasaran sangatlah sulit. Yang ketiga, produk dan jasa pengganti atau produk substitusi. Hampir di setiap industri muncul produk-produk pengganti atau substitusi apabila harga produk yang ditawarkan dianggap terlalu mahal. Yang keempat, pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada, serta menjual dengan harga tinggi. Yang kelima, pemasok. Kekuatan pasar yang dimiliki pemasok dapat berdampak signifikan kepada keuntungan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sinergi, kompetensi inti, dan juga ada strategi berbasis jaringan. Yang pertama yaitu sinergi. Sinergi ini merupakan ketika hasil yang diberikan oleh suatu unit dapat digunakan oleh unit lainnya, atau dua organisasi yang saling berbagi pasar dan keahlian, serta hubungan ini menekankan pada biaya dan juga menghasilkan keuntungan. Yang kedua itu ada menunjang kompetensi inti. Di sini berarti aktivitas yang dilakukan perusahaan yang membuatnya menjadi pemimpin yang berkelas,
dunia, kompetensi ini bergantung pada pengetahuan yang diperoleh selama bertahun-tahun melalui pengalaman praktik lapangan menggunakan teknologi. Dan juga pengetahuan praktis ini diperkuat dengan upaya riset yang dilakukan dengan riset. Selanjutnya ada strategi sistem informasi terkait daya kompetitif. Di sini ada 4. Yang pertama kita bahas yaitu ada kepemimpinan yang lebih rendah. Di sini menggunakan sistem informasi ini untuk harga yang lebih rendah dengan peningkatan kualitas yang lebih baik. Contohnya ada Walmart. Yang kedua itu ada diferensiasi produk. Di sini menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan mengadakan produk dan jasa baru. Contohnya itu ada Google, ada Apple dan Lens End. Yang ketiga, itu ada fokus pada peluang pasar. Di sini ada menggunakan sistem informasi untuk memungkinkan strategi yang fokus pada peluang pasar, spesialisasi. Contohnya Hilton Co-Hotels. Yang keempat, ada kedekatan pelanggan dan pemasok. Di sini sangat penting karena sistem informasi untuk mengembangkan hubungan kuat dan kesetiaan pelanggan dan pemasok agar terjalannya perusahaan juga lancar. Baik, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu ada keunggulan kompetitif di bidang manajemen. Di sini yang pertama ada menopang keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif yang diberikan sistem informasi tidak perlu berlangsung lama untuk menjamin keuntungan jangka panjang, karena pesaing dapat membalas dan meniru sistem strategi tersebut. Keunggulan kompetitif tidak selalu dapat dipertahankan. Pasar ekspektasi pelanggan, perubahan teknologi, dan globalisasi telah membuat perubahan industri semakin cepat dan tidak dapat diprediksi. Internet dapat mengubah keunggulan kompetitif lenyap seketika karena secara nyata setiap perusahaan dapat menggunakan teknologi informasi. Oke, yang selanjutnya, yang kedua itu ada menggandeng teknologi informasi untuk pencapaian tujuan bisnis. Di sini ada 2, yaitu pertama, riset mengenai teknologi informasi dan kinerja bisnis telah menemukan bahwa semakin sukses suatu perusahaan menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya, semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Dan hanya 1/4 perusahaan yang berhasil menggandeng teknologi informasi untuk mencapai tujuan bisnisnya, yaitu sekitar 50% dari laba organisasi bisnis dapat diperoleh lewat penyertaan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Yang ketiga yaitu ada mengelola strategi bisnis. Di sini, pemasok dan pelanggan menjadi terhubung erat dan memungkinkan untuk saling berbagi tanggung jawab.